pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita jumpa lagi ya di sekolah minggu yang ceria ini Bayan ya. Iya. Nah, sudah siap untuk mengikuti ibadah pagi ini? Harus siap dong Kak, semangat harusnya. Kita harus semangat. Adik-adik punya sobat tidak di rumah? Saya Pastinya punya Kak. punya kan, Punya. punya Mbak Matius juga punya. Semuanya anak Tuhan punya sobat. Tapi ada satu sobat yang setia adik-adik. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, kita pujikan ada satu sobat gitu. Boleh bergoyang adik-adik. Seperti kakak Yeyen, namanya juga bergoyang ya. Selalu sambil duduk ya. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobat adik-adik. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat gue. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, hari ini kita mau datang ke doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami boleh bersama adik kami walaupun di rumah mengadakan ibadah sekolah minggu online Bapak. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang pada pagi ini belum dapat bisa mengikuti. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang susah Tuhan hibur.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk nantinya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah yang disampaikan bukan kehendak manusia yang terjadi Bapa, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kayak Yen, hari ini itu kan indah sekali ya. Pagi yang sangat cerah. Sekali ya Kak. Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Di hati saya juga ada, di hati adik-adik semuanya pastinya ada ya Kak. Kita mau angkat satu pujian kembali adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersemangat walaupun apa ya, situasi pandemi sekarang ini ya. Nah, kita mau puji Tuhan dengan semangat Mbak Yayen. Kita berdiri? Berdiri ya, ayo berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita pujikan sekali lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita sambunglah dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita pujikan sekali lagi Mbak Yayen. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, Mbak Yayen sudah sampai. Nah, kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita siapkan Alkitab kita, hati kita, apalagi Mbak Yayen? Pikiran kita. Pikiran kita, terus telinga untuk mendengar. dan juga mata kita. Oke. Kita pujikan pertama kali dengar firman Tuhan. Nah, kita berdiri ya adik-adik ya. Firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib.
Monggo Pak Rostam. Terima kasih Kak Yeyen, Kak Matius. Selamat pagi adik-adik. Semuanya sehat-sehat ya? Keren semuanya. Pagi hari ini kita harus tetap menjaga kesehatan, kekuatan, supaya kita tetap dapat beribadah dengan baik dan benar. Nah, sebelum itu ya, mari kita ucapkan kata-kata semangat kita ya. Teman-teman bisa ikut? Oke ya, siap ya. Kata-katanya seperti ini. Tetap sehat, itu yang pertama. Yang kedua, tetap kuat. Yang ketiga, bilangnya bagaimana? Haleluya. Haleluyanya begini. Ya, begini ya. Oke, siap ya. 3, 2, 1, Yel kita pagi hari ini. Siap semuanya. Tetap sehat, kuat. Haleluya. Kita ulangi lagi ya. Tetap sehat, kuat. Haleluya. Seperti itu. Keren ya. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman masih mengingat baik, Tuhan begitu luar biasa dengan segala karyanya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kekuatannya. Dan dia sampai hari ini masih terus melakukan mukjizat-mukjizatnya. Nah teman-teman, adik-adik semuanya, mari saya ajak kita melihat, mendengar bagaimana Tuhan melakukan pekerjaannya pada waktu dia ada di dunia pada waktu itu ya. Nah, bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa indah ini. Bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan. Pagi ini kami menyiapkan hati, hidup kami, roh kami, tubuh, jiwa, raga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami duduk dengan tertib, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Juga kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai 12. Pagi ini kita akan bersama-sama bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya, memberkati orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan yang buta, mencelikan yang buta, membuat jalan orang yang lumpuh. Nah, kalian siap semuanya ya? Oke, siap. Mas Matius sudah siap, Kak Tono sudah siap, Kak Yulia, Kak Yeyen, Kak Priska, Kak Lika, dan Kak Andrian semuanya sudah siap. Dan bersama-sama kita akan coba buka Alkitab kita masing-masing sebelumnya. Nah, ini dia ya. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, judulnya pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengampuni dan menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, jika sudah ketemu ya, bersama-sama kita siapkan dengan lebih baik lagi. Nah, pada waktu itu di sekitaran daerah Kapernaum ya, ada seorang yang sakit lumpuh sudah lama sekali. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Ini dia. Yang merenung, kenapa saya tidak sembuh-sembuh ini? Lama sekali, lelah sekali saya duduk di balai-balai, berbaring lagi, duduk lagi, berbaring lagi seperti ini. Betapa menyedihkan si lumpuh ini. Kapan ya saya bisa sembuh ya? Apakah ada orang yang menolong saya? Begitu pikir si orang lumpuh ini.
Ini dia selanjutnya, teman-teman. Tiba-tiba suatu hari, teman-teman dari orang lumpuh ini mendengar, "Hai, kalian dengar gak? Tempat kita akan kedatangan tamu. Itu loh, namanya siapa ya? Itu rambutnya gondrong kan, pakai jubah, pakai apa itu? Pakai pakaian yang panjang, rambutnya gondrong loh. Tapi siapa ya? Jenenge siapa ya?" Gitu. Nah, teman-teman si orang lumpuh ini bertanya, dan juga mereka mencari-cari, siapa ya kira-kira orang yang mau datang ke daerahnya situ. Mereka membayangkan dari orang-orang yang cerita kanan kiri, oh kira-kira orangnya seperti ini, ada yang rambutnya gondrong, ada jubahnya panjang, ada yang tinggi kurus tapi ganteng. Oh, siapa kira-kira ya? Nah, mereka berdiskusi, mereka berembuk, mereka saling mencari informasi sana sini sampai akhirnya, "Ois, pasti itu Yesus, pasti dia." Nah, akhirnya mereka berempat berdiskusi, bagaimana ya? Dengar-dengar kata Yesus itu bisa membuat orang yang sakit bisa menjadi sembuh, orang yang buta bisa melihat, orang yang bisu bisa berbicara. Gimana kalau kita wartakan saja berita ini kepada teman kita yang lumpuh itu? Yuk. Akhirnya mereka berempat berangkat. Mereka menuju ke rumah dari temannya yang lumpuh itu. Nah, ini cerita panjang lebar. Si orang lumpuh yang tadi merenungkan kapan dia bisa sembuh, akhirnya dia sedikit punya harapan. Dan tapi bagaimana kamu bisa bawa saya? Bukankah saya ini sudah agak gemuk sekarang ini, makan tidur di balai-balai, makan tidur kan gemuk. Bagaimana kalian bisa membawa saya ke sana, bisa ketemu sama Yesus itu yang kamu ceritakan? Udah, kamu jangan khawatir, nanti kamu yang bawa balai-balaimu, wes tilamu nanti tak bawa, ojo khawatir. Demikian kata empat teman si lumpuh ini. Akhirnya mereka bersepakat membawa temannya yang lumpuh ini. Wah, ternyata luar biasa adik-adik. Tanpa pamrih sekalipun, keempat teman orang lumpuh ini akhirnya membawa temannya yang lumpuh ini mencari Yesus. Yes, keren. Berjalan, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang si lumpuh ini juga keberoncol perkara tilame legowo wong papat iki mau kebingungan sampai aja kan kono aja seperti itu ya. Nah, ini di bawah ya, dengan digotong seperti ini. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana repotnya ini adik-adik semuanya. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana repotnya menggotong orang yang lumpuh seperti ini ya. Tapi keempat temannya ini dengan penuh semangat, mereka ingin supaya temannya yang lumpuh bisa sembuh kembali. Lalu mereka bersama-sama menggendong orang lumpuh ini untuk bertemu dengan Yesus yang katanya bisa menyembuhkan itu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Oh, apakah ternyata ini harapan, tinggal harapan? Oh, lihat tuh, ketika mereka berempat dan berlima ini sampai ke suatu tempat di mana Yesus berada. Lah kok penuh sesak begitu rumahnya? Kita bisa masuk gak ini? Bisa ketemu Yesus enggak gitu? Jangan khawatir.
pasti ada cara menuju ke sana. Bagaimana kamu bisa yakin seperti itu, teman? Ini yang kita bawa ini juga merepotkan juga, ini yang satunya juga menggerutu seperti itu juga, ya. Karena saking ini sudah lelah bawa apa itu, pakai mix yang seperti apa? Seperti ini ya. Dengar atau tidak ini? Ya, ini sudah kerepotan ini, sudah kerepotan. Sampai di tempat tujuan, ternyata rumahnya penuh sesak, penuh orang. Ini sudah haus, sudah capek. Apakah mereka berempat putus semangat? Tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada banyak orang yang berkerumun. Apakah mereka mempunyai akal untuk bisa mempertemukan temannya yang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus? Nah, ini dia. Kita lihat yang berikutnya. Nah, coba adik-adik lihat ini. Apa yang dikerjakan oleh 4 orang teman si lumpuh ini? Mereka akhirnya naik ke bubungan rumah di mana Yesus berada di dalamnya. Yang dua, angkat sini. Yang satunya lagi angkat sini. Dorong gini. Ini si lumpuh ini untung saja diikat atau tidak ya kira-kira ini ya. Si lumpuhnya ini, orang lumpuhnya ini masih ikut-ikut saja ini, ikut-ikut saja, dia tenang-tenang saja. Miring kanan, miring kiri, miring kiri, miring kanan, ya gitu ya. Tapi dia tetap tenang saja, bilang begitu, tapi dia tetap tenang. Wes anot wae, kowe aja rame-rame, kowe meneng bae. Sing penting kowe cekelan bae, cekelan, kowe tak angkat. Akhirnya keempat ini dengan segala kerja kerasnya mengangkat si lumpuh ini naik ke bubungan, naik di atas rumah di mana Tuhan Yesus berada itu. Nah, ternyata di situ kan tertutup semua ya. Lah iku piye carane iku cah? Mereka pun tidak kehilangan akal. Coba lihat gambar ini, apa yang terjadi itu. Dibongkar ini yang bagian atasnya ini. Ada bisa lihat ya gambar ini ya. Ini dibongkar ini. Ya, atapnya dibongkar. Orang-orang yang ada di dalam ruangan kira-kira bagaimana? Ini ada apa? Ini? Ya, kok penuh debu yang tiba-tiba jatuh berterbangan di dalam rumah. Ternyata mereka terkesima, mereka kaget. Ternyata di atas itu sudah ada orang yang membuka atap rumah. Kaget ya, kaget. Sing kaget meneh cah. Yang kaget, bikin kaget semuanya orang yang ada di dalam rumah itu. Mereka ternyata melihat pemandangan yang tidak biasa. Mereka menurunkan orang lumpuh itu, temannya yang lumpuh itu, ya, dengan memakai tali, ya, tilamnya, tempat tidur dari si lumpuh ini dibertali, lalu diulur dari atas ke bawah, tepat di depan Yesus berada. Semua yang ada di dalam ruangan itu bengong. Ini orang ini mau ngapain? Orang ini mau ngapain ini? Ini kurang kerjaan saja, ya, kurang kerjaan saja ini. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh itu dari tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Keempat orang ini dan orang lumpuh juga berdebar-debar hatinya. Kira-kira nanti apa yang akan Yesus lakukan terhadap mereka semuanya? Engkau kayak nesu kok Yesus, kok piye kok nesu? Iki kok terus wong lima ku dijeweri sicok-sicok. Wong dura sopan. Lha wong ana tamu agung nek nggone jero
pertemuan besar, ya. Lah kok malah omah didodosi ataupun didodosi ujuk-ujuk ana wong lumpuh nek nggone jero ruangan. Mereka juga berdebat-debat nanti kalau mereka dihukum bagaimana, karena ternyata di situ bukan hanya orang-orang biasa, rakyat biasa, bukan hanya Yesus saja yang di situ, tapi ada juga orang-orang pembesar-pembesar, orang Farisi, ya, di sana. Dengan berdebat-debat mereka menantikan apa yang nantinya akan terjadi. Ini dia, adik-adik. Sambil melihat sedikit-sedikit si lumpuh ini dengan memicingkan mata, jadi memicingkan mata itu, matanya yang sedikit ditutupkan seperti itu, dia melirik sedikit-sedikit. Mau ngapain ini orang ini, ya? Tiba-tiba bukannya menjauh, orang yang bernama Yesus itu jujur malah mendekati dia. Mau ngapain ini? Nanti saya mau diapain ini? Gitu ya. Dia juga berdebar-debar, ini mau ngapain ini? Tuhan Yesus berkata pada orang lumpuh ini, ya, tiba-tiba ketika semakin dekat, dia sambil melirik begini, tangan Yesus pun terulur, dan dia samar mendengar, "Nak, dosamu sudah diampuni." Ya, tertegun si lumpuh ini, tetapi juga seluruh orang yang berada di dalam ruangan, terutama para pemimpin agama itu juga tercetus. Siapa ini orang? Mereka menggerutu di dalam hatinya, siapa ini? Kok berani-beraninya dia mengatakan dosamu sudah diampuni? Emang siapa dia? Itu adik-adik, gerundelan dari para pemimpin agama itu juga sebagian besar orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Kok Yesus itu berani bilang dosamu sudah diampuni kepada si orang lumpuh ini? Ada yang dikasih Tuhan. Tuhan tahu bukan hanya yang ada di luar, tetapi yang di dalam hati manusia Tuhan tahu. Oleh karena itu, ketika mendengar gerundelan para pemimpin agama itu, Tuhan Yesus berkata, lebih mudah mana mengatakan mengampuni, aku mengampuni, dan juga mengatakan bahwa hei kamu yang lumpuh, berjalanlah. Nah ini semua terbelalak. Perkataan mengampuni saja sudah membuat bingung mereka, ya, terbelalak seperti ini. Apalagi kemudian Tuhan Yesus juga berkata, hei kamu yang lumpuh, mari bangkit dan berjalanlah, angkatlah tilammu dan pergilah. Ya, Tuhan Yesus berkata pada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalian lihat ini. Mengapa tubuhku tiba-tiba terasa ringan? Urat-urat yang ada di kakiku begitu ringan, dan saya bisa menggerakkan kaki saya lagi. Benarkah perkataan Yesus ini benar-benar terjadi di dalam hidup saya? Seperti itu. Dan memang benar adik-adik yang dikasihi Tuhan. Perkataan-perkataan yang diucapkan Yesus di tengah-tengah kerumunan itu, yang juga ditujukan terutama kepada orang lumpuh itu, memang benar-benar terjadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, begitu teriak dari seluruh orang yang ada di dalam kerumunan itu. Puji Tuhan, ya, semuanya bersukacita. Apalagi siapa lagi yang paling bersukacita? Yaitu si lumpuh ini. Ia merasakan benar-benar bahwa kuasa Tuhan
itu benar-benar merasuki seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya, dan akhirnya kaki-kakinya, otot-otot kaki dan semuanya itu sembuh. Kemudian dia bersenang-senang, bersukacita, dan dia bangkit. Dia ambil tilamnya, dia berjalan. Semua orang yang ada di dalam kerumunan itu, di dalam ruangan itu heboh, semuanya heboh. Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh, dikatakan di situ ya. Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu juga heboh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang lumpuh itu memuliakan Allah. Ini hal yang luar biasa. Seluruh orang yang baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan juga bersukacita melihat orang lumpuh ini disembuhkan. Lalu di mana tadi yang 4 orang temannya tadi? Mereka pun mungkin kalau bisa diceritakan terjun dari atas rumah ya. Bisa terjun dari atas rumah kalau mungkin, karena melihat temannya yang lumpuh tadi ternyata sudah sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, apakah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu menyembuhkan orang lumpuh? Kuasanya, keajaibannya, mujizatnya, apakah juga masih ada sampai kepada hari ini? Firman Tuhan katakan, jika kuasa Tuhan itu masih ada dan tetap sama dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Jika Tuhan dulu mampu menyembuhkan orang lumpuh ini, Tuhan mampu memulihkan orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang berkesusahan menjadi sukacita, orang yang diliputi dengan kegelisahan dipenuhi dengan kekuatan oleh Tuhan, dengan pemulihan, dengan ketentraman. Kuasanya Tuhan yang ajaib itu masih ada sampai sekarang. Nah teman-teman, adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang ini. Termasuk juga pada saat-saat sekarang ini kita semuanya sedang menghadapi pandemi. Ya, jangan khawatir apapun juga, bahwa Tuhan dengan kuasanya sanggup menyelamatkan adik-adik semuanya dan kami semuanya, kakak-kakak sekolah minggu dan semua yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mempercayai Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mempercayai Tuhan, untuk meragukan kuasanya. Sudah tidak ada alasan lagi, karena kita tetap dikasihi, dinaungi oleh Tuhan. Oleh karena itu, masa-masa yang sulit seperti ini, mari kita tetap kuat, tetap menjaga kesehatan kita, dan kita harus meyakini sepenuhnya Tuhan tidak pernah lalai untuk mengurusi kita, untuk memberkati kita, untuk menjaga kita. Tetap kuat, tetap sehat, kita tetap bisa memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Bersyukur di hadapan Engkau Tuhan, sebagaimana kuasa-Mu, mujizat-Mu, Engkau telah menyembuhkan yang lumpuh sehingga bisa berjalan. Demikian kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, terutama pada masa-masa yang sulit ini, masa pandemi ini. Tuhan selalu hadir, memimpin kami, memberkati kami, menjagai kami, melawat setiap kami, meluputkan dari segala yang jahat dan mara bahaya. Kami sungguh berserah kepada Tuhan. Mari Engkau yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih, Engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, tetap semangat ya. Tetap semangat. Kita ucapkan sekali lagi yel kita. Yo, 3, 2, 1. Tetap sehat, kuat. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Keren. Adik-adik sudah tadi mendengar firman Tuhan. Walaupun orang lumpuh tadi tidak begitu percaya, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan dan berjalan. Amin adik-adik. Nah,
Kita harus yakin dan percaya pada Tuhan. Di situasi pandemi sekarang ya, Tuhan akan menyembuhkan semuanya. Nah, apalagi Pak Yayan? Ada lagi pengumuman? Tidak ada pengumuman Mas, cukup. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu pagi ini dengan doa. Setelah itu kita pujikan. Kedondong, kedondong. Moga Pak Yayan ditutup dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa terus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu, semakin hari kami boleh semakin bertumbuh dan boleh mengenal Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akhiri ibadah kami hari ini. Tuhan tolong aktivitas kami selanjutnya di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Yesus memberkati.